Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaah salat subuh Masjid Hasanuddin di kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam suasana kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama yang mana kaidah tersebut berbunyi al-isa fil qurbil makhluk, yakni mendahulukan orang lain di dalam taqarrub ila Allah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Ini dihukumi makruh, tidak disukai. Di dalam beribadah itu ada yang dinamakan dengan hablum minallah, ada yang dinamakan dengan hablum minannas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Kaidah ini berbicara tentang hablum minallah. Jadi hubungan dengan Allah. Ketika kita bersedekah misalnya, ketika kita sholat misalnya, ketika kita berkorban dan lain sebagainya yang berhubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak disukai kita mendahulukan orang lain. Al-qurbatu laisat mahallan lil-isa. Tidak boleh mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Akan tetapi dalam masalah hablum minannas, maka disukai kita untuk mendahulukan saudara kita daripada diri kita. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, al-isa fi qurbil makruh, mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Wa fi ghairiha mahbubun. Akan tetapi selain itu dalam masalah yang lain itu disukai. Artinya ketika hablum minannas, maka disukai kita mendahulukan saudara kita. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min alladhi yashba'u wajahuhu jahuhu. Bukanlah seorang mukmin seorang yang merasa kenyang sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Jadi ini menjelaskan ketika berbicara permasalahan hablum minannas, maka disukai kita mendahulukan orang lain. Seperti ketika salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjamu tamunya di rumah, yang dia hanya punya sedikit gandum untuk anaknya. Namun dia berpesan kepada istrinya bahwa buat gandum itu menjadi roti, dan apabila engkau menyajikannya kepada tamu, matikan lampu, dan engkau berpura-pura untuk membetulkan lampu, dan saya pura-pura makan bersama tamu itu. Sehingga tamu itu makan dan dia menyentuhkan tangannya kepada tamu itu, dan kemudian tamu itu pun pulang. Dia tidak mengetahui bahwa saudaranya tuan rumah itu tidak makan. Sehingga dalam riwayat itu dia tidur bersama keluarganya, anak istrinya dalam keadaan lapar. Hingga Allah menurunkan ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Dia mendahulukan daripada saudaranya walaupun dirinya itu merasa berkekurangan. Jadi dia mendahulukan saudaranya, mengutamakan orang lain walaupun mereka dalam keadaan khasassah, yakni kesusahan. Ini dijelaskan di dalam permasalahan hablum minannas. Tapi ketika berhadapan dengan hablum minallah, yakni hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh untuk berlomba-lomba. Kita disuruh untuk bersaing daripada saudara kita di dalam perkara-perkara kebaikan. Namun dengan artian kita harus ikhlaskan diri kita kepada Allah, dan kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan itu yang dijelaskan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba di dalam kebaikan.
Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegeralah mencari keampunan Allah dengan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi sari'u itu bersegera, berlarilah. Akan tetapi dalam perkara-perkara dunia itu mungkin bahasanya berjalan, untuk perkara akhirat itu berlari. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang awal, yakni dunia. Itu untuk perkara-perkara akhirat kita disuruh bersaing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara kebaikan. Makanya dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh ketika ada peluang-peluang kebaikan kita justru itu menyuruh daripada saudara kita. Jadi tidak boleh misalnya kita sudah datang sungsung ke masjid, kemudian duduknya di belakang pulang mencari penyandaran. Maaf tidak menyinggung maksudnya. Kemudian ketika iqamah berkumandang, sini tetap saja duduk. Tidak mau masuk ke saf awal itu. Dan juga menyuruh orang maju langsung. Padahal sini lain petugasnya misalnya. Maka ini tidak disukai. Karena hadis Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasa ma fil nida wa safil awwal, summa lam yajidu illa ayyastahimu 'alaihi wa yastahimu." Kata Nabi SAW, seandainya manusia mengetahui keutamaan azan dan saf yang awal, sedangkan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus berundi, maka dia akan berundi. Keutamaan saf awal itu banyak. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyil awwal. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang berada pada saf yang awal. Allah berselawat maksudnya Allah memberikan ampun. Malaikat berselawat maksudnya malaikat itu mendoakan. Jadi yang kita ada peluang kebaikan sudah sungsung, maka masuk aja ke saf awal. Kecuali misalnya ada saf-saf tertentu yang telah ditentukan oleh pengurus masjid misalnya. Ada muadzin, ada mungkin khatib misalnya pada hari Jumat, atau juga seorang guru yang akan memberikan pengajian misalnya disediakan. Akan tetapi selebihnya kita disuruh untuk berlomba-lomba. Jadi kada boleh surung-surungan, surung diri seorang aja. Jadi masuk ke saf awal. Jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidak disukai kita mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara hablum minallah. Jadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam perkara-perkara hablum minannas, maka kita berusaha untuk mendahulukan saudara kita daripada diri kita sendiri. Ada sebuah riwayat itu seperti salah seorang sahabat itu diberikan kepala kambing. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, mungkin tetangga sebelah kita itu lebih memerlukan daripada kita. Akhirnya kepala kambing itu dioper ke sebelah, dikasih kepada tetangganya yang sebelah. Kemudian ternyata tetangga yang sebelah itu mengatakan, mungkin saudara kita yang ada di sebelah itu kepada istrinya lebih memerlukan daripada kita. Dikirim lagi kepala kambing ke sebelah lagi, Pak. Sampai dalam riwayat itu kepala kambing itu berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain sebanyak 7 buah rumah. Jadi berpindah 7 buah rumah dan kembali kepada orang yang memberikan pertama itu. Jadi ini di dalam perkara-perkara hablum minannas, hubungan sesama manusia, maka kita disukai untuk mendahulukan saudara kita. Akan tetapi untuk perkara-perkara taqarrub ilallah, hablum minallah, hubungan dengan Allah, kita disuruh untuk berlomba-lomba. Seperti di dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar, bahwa orang-orang fakir daripada muhajirin, di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya orang kaya di antara kami telah mendahului kami di dalam perkara-perkara kebaikan. Wa kaifa dzak? Bagaimana bisa, kata Nabi SAW, orang-orang kaya itu mendahului kalian dalam perkara-perkara kebaikan? Kemudian kata Abu Dzar dan sahabat yang lain itu mengatakan, ya Rasulullah SAW, kami berpuasa, dia berpuasa, kami sholat, dia sholat. Akan tetapi yang kami tidak bisa bersaing dengan orang kaya oleh Rasulullah SAW, mereka itu bersedekah dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Jadi ini lihat hadis ini bahwasanya
orang miskin itu tidak minta doakan jadi kaya kepada Nabi SAW, akan tetapi mereka merasa tersaingi dengan kekayaan orang kaya yang dengan kekayaan itu dia menggunakannya untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian aku berikan sebuah amalan, kata Nabi SAW, apabila kalian mengamalkannya maka ianya akan bisa bersaing dengan orang kaya dan bisa melebihi kebaikan orang kaya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ketika selesai sholat, kata Nabi SAW, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Akhirnya mereka pun pulang dengan keadaan hati yang senang. Selesai sholat fardu, dia mengamalkan zikir-zikir ini sebanyak 33 yang biasa kita baca ya. Kemudian setelah itu tidak berapa lama mereka harus datang kembali kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang kaya juga mengamalkan amalan ini. Maksudnya rahasia yang telah kami amalkan itu ketahuan orang kaya, wahai Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah itu melebihkan sebahagian kalian daripada sebahagian yang lain. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya bacaan tasbih subhanallah itu sedekah, tahlil la ilaha illallah itu sedekah, tahmid alhamdulillah itu sedekah. Maksudnya dalam perkara-perkara kebaikan itu banyak bagi kalian untuk bersaing, kata Rasulullah SAW. Jadi ini maksudnya di dalam perkara-perkara hablum minallah kita disuruh untuk bersaing. Fabiza dikafal yatana fasil mutanafisun. Karena surga itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu bersaing dalam surah Mutaffifin. Karena perkara-perkara surga untuk mendapatkannya kalian harus bersaing, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, perkara kebaikan. Jadi tidak boleh kita maksudnya pesimis mengatakan, untung juga aku sembahyang misalnya, untung juga aku mengaji, untung juga aku duduk di majelis ilmu. Orang di sebelah itu ada tahun lalu ada pernah mengaji, ada pernah duduk di majelis ilmu. Bukan seperti itu. Kita disuruh untuk bersaing dalam perkara-perkara kebaikan yang Rasulullah SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Pandang orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia, kata Nabi SAW, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan engkau pandang orang yang berada di atasmu. Jadi dalam perkara-perkara dunia itu pandang ke bawah, supaya apa kata Nabi SAW, bahwa ajdaru alla tazdadu ni'matullahi 'alaikum. Dengan demikian kalian akan tidak meremehkan nikmat Allah. Syukur Pak, kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, bisi rumah, bisi kendaraan, kalau ke masjid syukur. Yang bersepeda juga syukur juga, kalau juga mengayuh sepeda datang ke masjid. Jadi pandang yang di bawah. Jangan memandang orang yang di atas yang lebih kaya daripada kita. Orang yang lebih banyak hartanya daripada kita, ini akan membuat kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, di dalam perkara-perkara akhirat kita harus berlomba memandangnya harus ke atas. Maksudnya memandang kepada saudara kita yang lebih mampu dalam ibadah kepada ibadah Allah, beribadah kepada Allah daripada kita. Kalau saudara kita mampu untuk sholat malam, Pak, sholat tahajud, kenapa kita tidak bisa seperti saudara kita? Kalau dia bisa baca Quran setiap hari, Pak, kenapa saya tidak bisa baca Quran? Seperti itu motivasi diri kita, Pak. Jangan pesimis, Pak. Kita harus optimis. Kita harus melihat orang yang lebih kebaikannya daripada saudara kita yang lain. Jadi harus kita bersaing dalam perkara-perkara kebaikan. Jadi ini yang dijelaskan oleh ayat Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi bahwasanya kita bersaing dalam perkara kebaikan itu yang jelas ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai syaitan itu memasuki ke dalam diri kita bahwasanya ada perkara-perkara untuk menyombongkan diri kepada Allah. Jadi tidak boleh kita merasa puas di dalam perkara-perkara kebaikan, itu tidak boleh. Karena itu adalah perkara-perkara tipu daya syaitan. Allah menjelaskan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai dalam suatu urusan, kata Allah Subhanahu wa taala, bersiap-siaplah dengan urusan yang lain. Apabila selesai dalam satu kebaikan, maka bersiap-siaplah dengan kebaikan yang lain. Jadi tidak boleh seorang muslim itu merasa puas dengan satu kebaikan. Seorang muslim itu harus memanfaatkan daripada umurnya itu dalam perkara-perkara kebaikan, karena umur itu
adalah modal untuk berbuat baik. Jadi tidak boleh kita merasa puas di dalam perkara-perkara kebaikan. Dalam sebuah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ali bin Abi Thalib dan Miqdad bin Aswad al-Ansi dan mengendarai satu kendaraan, satu ekor unta, dan itu dinaiki bertiga di dalam perang Badar bersatu. Karena sedikitnya perlengkapan perjalanan, perlengkapan perang juga, perlengkapan daripada transportasi di dalam perjalanan, sehingga Rasulullah SAW menyuruh para sahabat yang membawa himar atau keledai atau onta itu ditunggangi satu untuk 3 orang secara bergantian. Dan Nabi SAW bersama dengan Ali dan Miqdad. Maka Nabi SAW yang pertama beliau naik ke atas, naik kendaraan unta itu. Kemudian Ali dan Miqdad itu menuntun unta tersebut. Di tengah perjalanan Nabi SAW turun. Dan Nabi SAW mempersilahkan giliran daripada di antara 2 orang, Miqdad al-Aswad atau Ali bin Abi Thalib. Namun keduanya mengatakan, ya Rasulullah, jatah saya berikan kepada engkau, wahai Nabi SAW. Jadi biar saja engkau yang duduk di atas, kami yang menuntun daripada unta ini, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma'ana bi'anna minkum, maksudnya aku tidak merasa cukup dengan apa yang saya dapat melebihi kamu dalam mendapatkan kebaikan. Maksudnya kamu mendapat pahala dengan berjalan kaki, saya juga ingin mendapatkan pahala itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat ini di dalam perkara-perkara kebaikan itu bersaing. Padahal siapa Rasulullah SAW? Beliau adalah orang yang diampuni dosanya. Yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah lalu, dosamu yang akan datang, semuanya aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau semangat di dalam kebaikan. Salat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat sampai kedua telapak kaki beliau itu bengkak karena lamanya berdiri, sehingga beliau mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, apalah akuna abdan syakura, apakah aku tidak ingin diberikan gelar kepada Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Ketika turun ijazah Rasulullah SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, beribadahlah, bertasbihlah, puji Allah dan beristighfar. Maka kata ibunda Aisyah, semenjak itu Rasulullah SAW dalam salat beliau ketika ruku, ketika sujud, beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Setelah memuji Allah, maka maha suci engkau wahai Allah, dan aku minta ampun kepadamu. Semenjak turun ayat itu, kata ibunda Aisyah, Rasulullah SAW banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul. Akan tetapi di dalam perkara-perkara kebaikan, peluang-peluang untuk berbuat kebaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semangat untuk berbuat kebaikan. Maka ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya al-itsar fi bil makruh, mendahulukan orang lain dalam taqarrub ilallah, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hablum minallah. Maka ini tidak disukai kita mendahulukan diri kita daripada orang lain. Akan tetapi sebaliknya dalam perkara-perkara hablum minannas, hubungan sesama manusia, maka disukai kita untuk mendahulukan orang lain daripada diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.